Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع مشايخ أهل السنة وجماعة السنة جميع مشايخنا دكتور العلماء والسنة ثم إلى شيخ عبد الرحمن بن محمد كي يجي مسألة اسمه لك يا أحمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan malam kali ini kita akan bahas beberapa hal terkait dengan logika atau mantik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu tentang tasawur dan tasdik atau tentang konsepsi dan justifikasi, ada beberapa hal yang sepertinya perlu saya sampaikan terkait dengan logika ini. Pertama, tentang mengapa kita sebagai orang yang berakal tentunya itu harus mempelajari logika. Oh ya, jadi hukum belajar logika itu adalah fardu kifayah. Artinya, semisal dalam satu kampung tidak ada satu orang pun yang belajar logika atau belajar mantik, maka satu kampung itu dosa semua. Setidaknya itu salah satu pendapat dari Imam Al-Ghazali. Nah, kembali ke tadi. Jadi kenapa kita itu harus mempelajari logika? Karena semua ilmu apapun itu membutuhkan logika untuk menyusun struktur-struktur pemahaman yang utuh, dan membutuhkan logika agar kita bisa memberikan penilaian yang benar. Nah, setidaknya kembali ke sana. Entah itu ilmu matematika misalnya, atau fisika, biologi, kimia, bahkan ilmu nahwu dan sorof pun itu butuh terhadap logika. Kenapa? Karena logika itu pada dasarnya mengajarkan tentang dua hal. Yang pertama yaitu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang utuh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memberikan penilaian atau justifikasi yang benar. Pada intinya ke sana itu. Dan setiap pengetahuan pasti meliputi dua hal ini. Misalnya di dalam matematika, ketika ada misalnya angka yang kayak bentuk bebek itu, kemudian kita katakan oh itu angka 2. Nah, di situ akal kita mencerap satu pengetahuan bahwa kalau ada angka yang berbentuk seperti itu adalah angka 2. Nah, kemudian kita punya gambaran tentang angka 2, kemudian kita menilainya bahwa yang begitu itu angka 2. Jadi di situ sudah ada konsepsi, kita memahami bentuk yang seperti itu adalah angka 2. Kemudian yang kedua adalah kita menilai bahwa yang begitu itu angka 2. Nah, jadi konsepsi dan justifikasi itu pasti ada dalam setiap pengetahuan. Contoh lain misalnya di ilmu fisika misalnya begitu. Di ilmu fisika itu kan ada pembahasan tentang Big Bang. Big Bang itu apa? Big Bang itu teori yang menjelaskan tentang awal mula terciptanya alam semesta melalui proses dentuman besar gitu kan, yang kemudian disebut Big Bang gitu. Nah, para ilmuwan ketika menganalisis bintang-bintang, kemudian melihat dan menggambarkan misalnya, menggambarkan bahwa alam semesta itu kok semakin mengembang, semakin tiap detik itu kok semakin mengembang. Coba kalau semisal waktu itu diputar ulang, apa yang akan terjadi? Maka alam semesta itu menyusut sampai kepada satu titik tertentu, yang kemudian dia itu akan meledak. Nah, dari situ kemudian para ilmuwan menyimpulkan itu kan, mendapatkan satu pengetahuan bahwa alam semesta ini karena sekarang ketika diamati itu mengembang, maka
dia berawal dari satu titik tertentu yang kemudian meledak. Itu kan satu pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman, satu konsepsi tertentu. Kemudian dijustifikasi. Oh, ini adalah proses awal mula terciptanya alam semesta, misalnya begitu. Jadi semuanya itu dari konsepsi dan justifikasi. Nah, itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak ada satupun ilmu yang tidak membutuhkan logika, semuanya butuh logika. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita harus belajar logika? Karena ketika kita belajar tentang sesuatu, apapun itu, kita harus memperhatikan mula-mula tentang dua hal. Pertama yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi sesuatu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penggunaan metode yang kita gunakan untuk memahami sesuatu tersebut. Karena dalam logika kita diajarkan bahwa sebab-sebab kesalahan dalam berpikir itu dua. Setidaknya ini pendapat yang disampaikan oleh Murtado Mutahari. Pertama, kata Murtado Mutahari itu, kesalahan manusia dalam berpikir itu mula-mula dari kesalahan dalam mengidentifikasi. Kemudian memahami lah identifikasi itu. Kemudian yang kedua adalah kesalahan dalam menggunakan metodologi. Contoh dalam konteks Ramadan misalnya, ada seorang laki-laki pergi ke rumah makan. Dia ditemui sedang ngantri. Misalnya ngantri rumah makan atau lagi berdiri ngantri di rumah makan itu. Kemudian kita sebagai orang yang melihat segera menilai bahwa si laki-laki tersebut itu tidak puasa. Oh, dia kok ada di rumah makan misalnya. Oh, dia nggak puasa ini misalnya. Nah, ketika kita mengatakan dia tidak puasa, itu kan sebuah penilaian. Nah, pertanyaannya adalah dari mana dia tahu bahwa si A itu tidak puasa? Kalau kita lihat, ternyata semuanya itu bermuara pada dua hal. Cara mengidentifikasi, kemudian yang kedua metodologinya. Cara dia mengidentifikasi adalah dalam kasus tadi itu, dia melihat si A itu atau laki-laki tadi berdiri di warung. Dari situ kemudian dia menyimpulkan bahwa si A itu atau si laki-laki tadi tidak berpuasa. Nah, terus metode yang digunakan itu apa? Yaitu dengan cara melihat misalnya. Hanya melihat sekilas tanpa mengkonfirmasi misalnya, tanpa ada tabayun dulu dan seterusnya. Nah, sehingga dari situ muncullah satu kesimpulan yang juga keliru. Dan semua itu adalah bermula dari kesalahan dalam mengidentifikasi dan kesalahan dalam menggunakan metodologi. Nah, itu dia. Misalnya bagi teman-teman saudara-saudara sekalian yang di luar sana punya pacar ya, meskipun pacaran itu haram ya. Punya pacar misalnya. Kemudian pacarnya ketahuan malam-malam jalan sama cowok. Dari situ kalian akan menyimpulkan bahwa dia selingkuh. Pertanyaannya, dari mana Anda tahu bahwa dia selingkuh? Ya tadi dari dia yang misalnya ketahuan jalan-jalan sama cowok lain. Pertanyaannya, apakah ketika ada cewek misalnya jalan sama cowok dengan posisi seperti itu di malam-malam misalnya, itu pasti selingkuh? Kan di situ perlu adanya penelitian lebih lanjut itu. Kita tanya dulu, kamu kemarin kemana, sama siapa itu kan, terus ngapain, dari mana, mau kemana. Itu kan metodologi. Juga kesalahan dalam mengidentifikasi tadi itu di awal-awal itu. Jadi seolah-olah dia sejak awal menetapkan setiap cewek yang goncengan dengan cowok di malam hari itu selingkuh. Nah, itu kan identifikasi. Kemudian ditetapkan, oh si cewek saya ini misalnya jalan malam-malam dengan seorang cowok, berarti dia selingkuh. Itu sudah penilaian dengan metodologi atau dengan menggunakan metode melihat sekilas itu. Atau dengan bukti-bukti yang ada. Nah, makanya sekali lagi saya tekankan bahwa kenapa kok kita itu harus atau penting belajar tentang logika, wajib belajar tentang logika. Ini karena kesalahan berpikir seseorang itu bermula dari dua hal, yaitu dari cara dia mengidentifikasi dan cara dia menggunakan metodologi atau metode. Nah, kira-kira itu. Kemudian alasan yang lain adalah, misalnya begini, mungkin ada di antara kita yang berpikir, ngapain kita belajar logika? Inti dari belajar logika itu kan agar kita bisa berpikir. Toh tanpa belajar logika saya bisa berpikir misalnya. Nah, kalau kita mau menjawab dengan misalnya cangkem elek itu kan, kita bisa katakan begini, orang yang tidak belajar logika saja itu bisa berpikir, apalagi orang yang belajar logika atau belajar ilmu mantik itu kan.
kita bisa mengkritisi dengan jawaban-jawaban seperti itu. Atau misalnya kita bisa kasih jawaban seperti ini. Orang yang belajar logika itu tidak serta-merta belajar cara berpikir. Tiap orang itu bisa berpikir, cuman pertanyaannya cara berpikirnya itu baik atau enggak. Nah, logika itu mengajarkan tentang itu, bagaimana cara agar kita itu bisa berpikir dengan baik dan benar. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, kenapa kok kita ini harus belajar logika, itu karena Imam Al-Ghazali sendiri pernah mengatakan, ini salah satu pernyataan beliau yang sangat fenomenal. Malam ya'rif ilmal mantik, kata beliau, walam yusak biilmihi. Barang siapa yang tidak belajar ilmu mantik, ilmu logika, maka pengetahuannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya perlu dikoreksi dulu. Dari mana dia tahu, kenapa kok dari pengetahuan tersebut dia menyimpulkan begini misalnya. Atau misalnya di dalam pernyataan yang lain dikatakan innal mantiq kal mi'yar wal mizan lil ulumi kulliha wa kullu ma lam yuzan bil mizan la yatamayyazu fihi ar-rajhan minan nuqsan wa la rabbuhu minal khusran. Innal mantiq kal mi'yar wal mizan, mantik itu seperti atau layaknya pengukur dan penimbang lil ulumi kulliha, bagi setiap ilmu pengetahuan. Wa kullu ma lam yuzan bil mizan la yatamayyazu fihi ar-rajhan minan nuqsan. Segala sesuatu yang tidak memiliki kriteria dengan tolak ukur tertentu, maka ia tidak bisa dibedakan kelebihan dan kekurangannya. Wala robahan minal khusron, dan juga tidak bisa dibedakan keutamaan dan kekurangannya. Nah, kira-kira demikian. Oke, kemudian beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini adalah logika itu sebenarnya dibagi menjadi dua, ada logika praktis, ada logika teoritis. Logika praktis itu biasanya materi yang dalam bentuk ini, mempelajari tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir, atau biasa disebut dengan fallacy. Buku tentang fallacy itu sudah banyak. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang itu berpikir keliru? Nah, contoh-contohnya, materi-materinya itu disampaikan di logika praktis tadi. Logical fallacy itu. Nah, sementara sekarang yang kita pelajari ini adalah logika teoritis tentang konsep justifikasi, kemudian nanti ada pembahasan tentang tanda, tentang dilalah gitu. Kemudian ada pembahasan tentang lafaz dan seterusnya, sampai nanti di akhir itu pembahasan tentang definisi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan proposisi dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian hal penting yang lain yakni tentang sejarah sejarah logika itu sendiri. Jadi logika itu seringkali dinisbatkan kepada Yunani. Artinya logika itu sendiri itu berasal dari Yunani. Meskipun yang dimaksud dari kata berasal di sini adalah bukan berarti logika mula-mula muncul dari Yunani. Sebab kalau berbicara tentang mula-mula muncul, maka di India itu sudah ada. Kurang lebih pada abad ketiga sebelum Masehi itu sudah ada logika di sana. Cuman logika yang ada di sana itu tidak terstruktur, tidak terteorikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian logika yang sudah dalam bentuk teori itu sudah disusun dengan rapi. Itu nanti disusun oleh salah seorang filosof terkenal dari Yunani, yaitu Aristoteles. Nah, makanya kemudian logika itu dinisbatkan kepada Yunani. Nah, awal mulanya itu begini. Di Yunani itu ada satu kaum yang kemudian disebut dengan kaum sofis. Kaum sofis itu orang yang atau sekelompok orang atau komunitas yang mengajarkan tentang bagaimana cara bertutur kata, berorasi dengan baik dan benar, tanpa mempertimbangkan apakah itu benar atau tidak. Dan itu diajarkan kepada semua pemuda yang ada di Athena. Sampai akhirnya muncullah Sokrates sebagai orang yang menentang ajaran-ajaran mereka. Yang terpenting dari sesuatu itu adalah bagaimana cara menyampaikannya dengan baik, tanpa mempertimbangkan apakah itu benar atau salah. Nah, di situ Sokrates datang. Kemudian pada satu ketika mereka itu berdebat antara Sokrates dengan kaum sofis. Dan Sokrates ini menanggapi pernyataan atau argumentasi kaum sofis itu dengan cara yang cukup unik, yaitu dengan hanya mempertanyakan beberapa istilah yang mereka gunakan, mempertanyakan definisinya. Misalnya ketika kaum sofis mengatakan misalnya ini, demokrasi ini adalah sistem yang tidak adil bagi masyarakat.
Nah, Sokrates itu hanya mempertanyakan, sebentar, yang kamu maksud demokrasi itu apa? Terus kenapa kok sesuatu itu dikatakan gak adil? Apa tolak ukurnya? Jadi terus menghujani pertanyaan-pertanyaan kepada kaum sofis, sehingga kaum sofis nanti di akhir mengatakan saya nggak tahu. Nah, metode Sokrates ini nanti disebut dengan metode aporetik. Menghujani lawan bicara atau lawan debat dengan pertanyaan-pertanyaan definitif. Definisinya apa, ini yang dimaksud, yang kamu maksud ini apa, yang kamu maksud ini apa. Kenapa kau mempertanyakan definisi itu penting? Karena tadi kalau definisinya keliru, justifikasinya pasti keliru. Nah, makanya penentuan definisi ini penting, dan ini juga yang sering diabaikan. Karena gengsi mungkin mau tanya ini artinya apa, ini maknanya gimana, ini definisinya gimana. Gengsi nanya itu sampai akhirnya nanti ketika diskusi misalnya atau ketika berdebat malah lari kemana-mana itu kan, nggak ketemu ujungnya. Nah, makanya posisi definisi ini penting. Nah, sebelum sampai ke definisi, kita bahas tentang konsepsi dan justifikasi dulu. Itu terkait dengan sejarah logika. Nah, kemudian setelah Sokrates itu dihukum mati, itu kan, dihukum racun itu, perjuangan Sokrates kemudian dilanjutkan oleh salah satu muridnya yaitu Plato. Jadi Plato itu orang yang paling berjasa dalam menuliskan pernyataan-pernyataan, kemudian ya apapun tentang Sokrates, sehingga kita punya pengetahuan tentang dulu ada seorang filosof bernama Sokrates misalnya. Itu tidak lain bukan salah satunya dari jasanya Plato. Nah, kemudian yang unik adalah begini, si Plato dan kaum sofis ini pernah juga berdebat. Dalam perdebatannya kaum sofis bilang begini, segala sesuatu itu bisa dikatakan benar, kata mereka, setelah diuji lab, setelah dieksperimentasikan. Atau dalam bahasanya mereka pada saat itu, segala sesuatu itu bisa kita pahami atau kita mendapatkan pengetahuan sumbernya tidak lain dan tidak bukan dari indera, kata mereka itu. Kemudian Plato itu merespon pernyataan tadi dengan ketawa, begitulah kira-kira. Kalau memang indera ini adalah satu-satunya sumber pengetahuan, maka tidak ada bedanya, kata Plato, antara pengetahuan anak kecil dengan pengetahuan orang dewasa. Kenapa? Karena anak kecil dan orang dewasa sama-sama punya indera. Nah, kemudian ditambah lagi sama Plato, kalau memang satu-satunya sumber pengetahuan itu adalah indera, maka pengetahuan misalnya burung hantu atau pengetahuannya anjing misalnya, itu lebih unggul daripada manusia. Kenapa? Karena mereka punya penglihatan yang cukup tajam. Nah, itu respon dari Plato. Nah, kemudian setelah Plato nanti logika ini diteruskan dan kemudian dirumuskan oleh Aristoteles itu kan. Sehingga sampailah ilmu logika itu kepada kita sekarang. Nah, itu terkait dengan sejarah singkat dari logika. Oke, sekarang kita bahas bab pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim, tentang tasawur dan tasdik. Oke, pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan apapun itu terdiri dari dua hal. Ada konsepsi, ada justifikasi. Konsepsi itu berarti pengetahuan kita tentang sesuatu, pemahaman kita tentang sesuatu itu disebut konsepsi, atau gambaran kita tentang sesuatu itu disebut konsepsi atau tasawur. Sementara tasdik itu adalah penilaian kita tentang sesuatu yang kita ketahui tadi. Misalnya di awal-awal itu saya mengetahui tentang buku misalnya. Saya tahu tentang buku misalnya ini Mari Menjadi Waras. Ini salah satu buku yang ditulis oleh salah satu guru saya, Ustadz Ahmad Khairun Nafis. Bentuknya begini. Tapi ini versi mininya ya. Ada versi yang tidak mini itu. Mana dia ya? Ini Mari Menjadi Waras. Ini bisa didapatkan di Shopee. Di Shopee ada kayaknya itu. Ini terbitkan kalau nggak salah tahun 2019. Tentang logika juga. Misalnya, saya tahu tentang buku Mari Menjadi Waras. Kemudian saya katakan buku ini buku bagus misalnya. Ini bagus itu kan justifikasi atau penilaian saya tentang apa atau kepada siapa? Kepada buku yang tadi sudah saya ketahui. Nah, jadi pengetahuan itu terdiri dari dua hal, konsepsi dan justifikasi. Misalnya ketika saya minum kopi, saya punya pengetahuan tentang kopi yang ada di depan saya. Kemudian
ketika saya minum, saya memberikan penilaian kopi ini enak atau kopi ini pahit, kopi ini sedap misalnya. Nah, itu semua tidak lain dan tidak bukan terangkai dari konsepsi dan justifikasi. Nah itu, jadi pengetahuan seluruhnya itu terdiri dari dua hal, konsepsi dan justifikasi. Kemudian masing-masing dari konsepsi dan justifikasi itu dibagi menjadi dua, ada a priori dan a posteriori. Justifikasi juga sama, ada justifikasi a priori, ada justifikasi a posteriori. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, konsepsi a priori. Yang dimaksud dengan konsepsi a priori itu apa? Nah, tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan konsepsi itu adalah pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu tanpa ada penilaian, tanpa ada justifikasi. Nah, konsepsi itu sendiri dibagi menjadi dua, ada a priori dan a posteriori. Nah, sekarang kita definisikan konsepsi a priori itu apa. Jadi konsepsi a priori itu adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa proses berpikir. Artinya ketika kita mendapatkan definisi tentang sesuatu, akan kita langsung bisa menggambarkannya atau langsung bisa mendapatkan ininya, langsung paham. Atau ketika semisal kita nggak tahu penggaris itu apa, misalnya penggaris itu ini. Nah, ketika ditunjukkan penggaris itu, maka akal kita segera menangkap gambaran atau pemahaman tentang penggaris itu. Nah, pengetahuan yang demikian itu disebut dengan pengetahuan atau konsepsi a priori. Pengetahuan yang diperoleh tanpa proses berpikir. Korek itu apa? Misalnya korek itu begini. Nah, setelah ditunjukkan begini, akal kita menangkap pengetahuan atau gambaran tentang korek. Nah, maka pengetahuan tentang korek yang begitu itu disebut dengan pengetahuan atau konsepsi a priori. Nah, kemudian yang kedua adalah ada konsepsi a posteriori. Apa yang dimaksud dengan konsepsi a posteriori? Yaitu pengetahuan yang didapatkan dengan proses berpikir. Yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan ini proses berpikir di sini adalah akal itu mengolah atau memodifikasi dua konsepsi untuk dijadikan satu paduan. Jadi catatannya itu. Jadi yang dimaksud dengan ini pengetahuan yang diperoleh dengan proses berpikir. Nah, proses berpikir yang dimaksud di sini adalah akal itu mengolah atau memodifikasi dua konsepsi, dua pemahaman untuk dijadikan satu paduan. Contoh dari konsepsi a posteriori ini adalah tentang gunung emas atau tangga air misalnya. Nah, gunung emas itu kan terdiri dari dua konsepsi. Kita punya konsepsi tentang gunung, kemudian punya konsepsi tentang emas. Kedua pengetahuan itu kita padukan menjadi satu sehingga kita punya pengetahuan tentang gunung emas atau tangga air misalnya. Kita punya pengetahuan terlebih dahulu tentang tangga, baru kemudian tentang air, akhirnya kedua pengetahuan itu dipadukan menjadi tangga air. Nah, adanya pengolahan dua konsepsi atau modifikasi antara dua konsepsi itulah yang dimaksud dengan konsepsi a posteriori. Dan seterusnya. Jadi catatannya di situ. Yang dimaksud dengan proses berpikir di sini adalah adanya modifikasi atau pengolahan akal pada konsepsi-konsepsi yang ada. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada justifikasi a priori dan justifikasi a posteriori. Untuk definisi atau pengertian a priori dan a posteriori itu sendiri sama. A priori berarti tanpa proses berpikir, kemudian kalau a posteriori itu berarti dengan proses berpikir. Nah, justifikasi a priori itu berarti penilaian yang didapatkan tanpa proses berpikir. Itu justifikasi a priori. Contoh, seperti justifikasi atau penilaian 2 lebih besar daripada 1. Kemudian ketika di sini ada kopi, pasti ada yang membuat kopi. Itu kan justifikasi atau penilaian. Dan itu penilaian a priori. Atau misalnya begini sajalah. Misalnya kita punya anak, misalnya kita punya anak umur 8 tahun atau kurang dari 8 tahun lah misalnya. Kemudian dia punya mainan, kita sembunyikan mainannya. Habis itu kita bilang ke dia, "Nak, mainanmu hilang." Tiba-tiba hilang dan tidak ada yang menghilangkan. Pokok tiba-tiba hilang. Mereka itu pasti nggak percaya. Karena akal itu punya sistem
yang menuntut akan adanya sebab di balik suatu kejadian. Atau misalnya ketika kita keluar kamar, keluar rumah dalam kondisi bersih, kemudian ketika kita masuk ternyata kamar sudah kotor. Nah, di situ akal akan menuntut sesuatu bahwa ini pasti ada yang menyebabkan. Persoalan sebabnya siapa itu urusan lain. Tapi yang jelas akal akan menyimpulkan bahwa ini pasti ada sebabnya. Nah, itu justifikasi atau pengetahuan yang a priori. Satu pengetahuan yang kita nggak perlu proses berpikir untuk melakukannya itu. Nah, kemudian yang kedua ada justifikasi a posteriori. Justifikasi a posteriori ini adalah justifikasi atau penilaian yang didapatkan dengan melakukan eksperimen terlebih dahulu atau dengan proses berpikir sama. Proses berpikir dalam hal ini boleh dimaknai atau dipahami melakukan eksperimen. Contoh, logam akan memuai ketika dipanaskan misalnya. Kemudian apalagi ya, misalnya seseorang akan mati misalnya ketika ditabrak nyamuk. Loh, ditabrak nyamuk kok bisa mati? Karena nyamuknya naik bis misalnya begitu. Itu semua butuh eksperimen, butuh adanya uji coba untuk mengetahui, oh iya memang kalau ada orang itu ditabrak truk misalnya maka dia mati. Kalau ada besi kemudian dipanaskan maka dia akan memuai misalnya. Itu sesuatu atau justifikasi penilaian yang membutuhkan eksperimen, membutuhkan uji coba. Setelah diuji coba baru kita kemudian mendapatkan kesimpulannya. Nah, itu dia. Jadi itu pengertian sekaligus contoh dari justifikasi a posteriori. Oke, sekarang praktek logika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini, ketika kita dapat pengetahuan apapun itu, atau kita memberikan penilaian terhadap sesuatu, atau ada orang lain misalnya memberikan penilaian tentang sesuatu, maka kita analisis terlebih dahulu. Ini pengetahuan a priori atau a posteriori. Kalau semisal berbentuk konsepsi. Kemudian kalau ada seseorang misalnya atau diri kita sendiri yang memberikan penilaian tentang sesuatu. Nah, kita perlu menganalisis apakah ini justifikasi a priori atau justifikasi a posteriori. Nah, misalnya ada orang yang bilang atau saya bilang misalnya keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Lingkaran lebih besar atau lebih banyak daripada setengah lingkaran misalnya. Saya mengatakan seperti itu. Itu kan justifikasi penilaian. Nah, mula-mula yang perlu kita lakukan adalah analisis ini a priori atau a posteriori. Oh, ternyata ini a priori. Nah, kalau itu sudah a priori, maka tidak ada kemungkinan untuk dikritik. Karena sudah pasti itu. Sudah sesuatu yang pasti. Tidak ada kemungkinan lagi untuk dikritik. Mengkritik pengetahuan atau justifikasi a priori sama dengan mengkritik akal sehat sendiri. Misalnya udah jelas-jelas saya di sini misalnya duduk, dilihat dengan mata kepala kita misalnya jelas itu, maka kita dapat pengetahuan misalnya bahwa saya sedang duduk. Kemudian ada orang yang mencoba untuk mengkritisi atau menyalahkan, enggak, dia juga duduk misalnya. Maka secara tidak langsung dia sedang mengkritisi akal sehatnya sendiri. Nah, pun juga dengan justifikasi misalnya, justifikasi atau konsep samalah itu. Jadi mula-mula yang perlu kita analisis adalah apakah ini justifikasi a priori atau konsepsi a priori atau konsepsi a posteriori atau justifikasi a posteriori. Kita lihat dulu. Misalnya apa ya? Banyaklah contoh-contoh begitu itu. Misalnya ada pernyataan Gubernur A itu korupsi. Nah, kita lihat di situ. Kan ada justifikasi itu kan, ada penilaian bahwa Gubernur A itu korupsi. Korupsi itu kan sudah justifikasi. Mula-mula kita harus mengetahui tentang si gubernur itu. Kita punya pengetahuan tentang gubernur itu. Baru kemudian kita bisa menilai gubernur itu pekerjaannya bagaimana misalnya. Nah, kita analisis. Itu justifikasi a priori atau justifikasi a posteriori. Justifikasi yang didapatkan tanpa proses berpikir atau dengan eksperimen. Perlu ada eksperimen terlebih dahulu, perlu ada penelitian terlebih dahulu. Oh, ternyata pernyataan tadi itu adalah justifikasi a posteriori misalnya. Kenapa? Karena butuh eksperimen dulu, butuh penelitian dulu.
Nah, sudah diteliti ternyata oh iya memang gubernur si A itu korupsi misalnya. Nah, jadi kita sebagai pendengar misalnya tidak serta-merta menerima pernyataan tersebut dan tidak serta-merta menolak pernyataan tersebut. Kita perlu tanya dulu data-datanya ada atau enggak. Kalau ada misalnya data-datanya itu valid atau enggak. Terus data-data yang dianggap valid itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari orang yang terpercaya atau tidak? Didapatkan dari media yang terpercaya atau tidak? Nah, jadi nilai praktis dari kita ini mempelajari logika itu di situ. Kita tidak mudah mengiyakan dan tidak mudah mentidakkan kabar-kabar atau informasi-informasi yang nyampe kepada kita. Jadi penuh dengan pertimbangan. Nah, kira-kira demikian. Oke. Sementara itu dulu untuk pertemuan kali ini. Apa lagi ya? Udahlah, nggak ada yang penting kayaknya. Oke, sementara itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairin hadatul ulama wan hadiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.